Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di sini saya mau sedikit berbagi sharing tentang sebuah buku yang judulnya Raksasa Mati Gaya, buku karangan Mas Agung Adi Prasetyo. Saya beli buku ini sekitar 1 bulan yang lalu. Buku ini asik sekali, membuat cara berpikir kita berubah. Setidaknya menyadarkan kita bahwasannya sekarang ini ada sebuah perubahan yang sangat drastis, yaitu tentang perubahan zaman teknologi. Banyak sekali yang kita lihat perubahan-perubahan besar, khususnya 1 dekade terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, perubahan-perubahan di dunia, perubahan-perubahan di banyak negara-negara karena imbas teknologi. Buku ini sangat cukup detail membahas itu. Salah satunya, pertama, dia membahas tentang tren sumber daya manusia di banyak perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya sangat mengandalkan karyawan-karyawan yang punya kemampuan tertentu di perusahaannya. Nah, di zaman teknologi sekarang ini sangat dibutuhkan karyawan-karyawan sumber daya manusia yang tidak hanya punya kemampuan saja, tapi bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, perubahan teknologi. Nah, di sini cukup menyedihkan menceritakan banyak karyawan dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan IBM, perusahaan bonafit di internasional yang harus memecat karyawannya karena kebutuhan perkembangan zaman. Banyak perubahan teknologi yang berimbas pada pemecatan banyak karyawan sampai ribuan orang. Karena semakin maju sebuah teknologi, maka dibutuhkan juga sumber daya manusia yang melek terhadap teknologi. Bahkan mungkin di Indonesia sekarang 10 tahun ke depan akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan mencari karyawan-karyawan yang efektif saja. Bukan karyawan yang punya kemampuan, tapi karyawan yang efektif, bisa beradaptasi dengan teknologi, punya kemampuan berinovasi yang cepat, sehingga perusahaan bisa cepat membaca perubahan zaman. Itu tentang tren sumber daya manusia. Selanjutnya lagi di sini juga bercerita tentang persaingan perusahaan di era teknologi saat ini. Perlu diketahui, akhir-akhir ini perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang bonafit, akhir-akhir ini justru adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, di sini menceritakan tentang persaingan-persaingan yang sangat ketat sekali, khususnya dalam teknologi komunikasi. Dulu kita kenal sebuah perusahaan raksasa namanya Motorola dan juga Ericsson, sebuah telepon genggam yang sangat pada zamannya sangat digemari, dan hampir setiap orang kalau punya telepon genggam, merek pertama yang dibeli kalau tidak Motorola ya Ericsson. Kemudian setelah Ericsson dan Motorola terjadi kompetisi, muncul pendatang baru yang dia menyasar kelas bawah, kelas menengah, namanya perusahaan Nokia. Perusahaan Nokia terus menjadi handphone yang merakyat. Hampir semua orang pasti pernah memakai Nokia. Akan tetapi Nokia lambat dalam melihat perubahan zaman. Akhirnya Nokia bertekuk lutut karena munculnya BlackBerry, HP BlackBerry dari Kanada, yang dia punya teknologi grup, pesan lewat grup
BBM dan lain-lainnya. Pada saat itu BlackBerry sangat gencar sekali, hampir setiap orang tanda bahwasannya HP mewah, orang punya HP yang berkelas ya BlackBerry. Saat itu Nokia semakin merosot dan merosot. Akan tetapi usia BlackBerry, perusahaan BlackBerry menguasai pasar tidak lama usianya, karena munculnya perusahaan yang dari negara yang tidak disangka-sangka, yakni dari Korea, perusahaan Samsung. Samsung sampai sekarang masih cukup dominan, dan munculnya kompetitor baru yakni iPhone saat ini masih berkompetisi antara Samsung dan iPhone. Dan setahun 2 tahun terakhir ini muncul juga pemain baru dari Tiongkok, yakni Vivo, Oppo, dan juga Xiaomi, yang cukup ramai dalam kompetisi perebutan pasar. Ini di buku ini dikatakan bahwasanya saat ini perusahaan-perusahaan besar sulit untuk mendominasi pasar. Tidak bisa lagi ada satu perusahaan yang mendominasi seluruh pasar. Hampir dipastikan pemain-pemain besar akan bersinggungan langsung dengan pemain-pemain kecil yang sangat banyak. Oleh karena itu, di zaman teknologi saat ini, orang-orang yang punya inovasi, orang-orang yang punya sumber daya manusia yang adaptif, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, ini sangat dibutuhkan untuk beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu, di buku ini banyak raksasa-raksasa perusahaan yang hancur, yang kemudian mati karena munculnya pendatang-pendatang baru yang lebih beradaptasi dengan zaman teknologi. Untuk kawan-kawan yang ingin membaca lebih lengkapnya, sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk kita yang hidup di zaman teknologi saat ini. Oke, baca bukunya Raksasa Mati Gaya.